Ini persoalan masyarakat yang serius, kebudayaan dan peradaban manusia itu yang serius. Berikut. Nah, aspek lain yang berurusan dengan teknologi itu ada aspek sosial, khususnya kekuasaan. Jadi di Indonesia ada isu-isu seperti hak mengakses internet. Ini untuk yang kuliah aja, kita nih masalah sekali. Nah, bagaimana kita ke 5.0, sedangkan infrastruktur kita belum. Itu pemerataannya belum, itu bermasalah. Dan ketika semuanya sudah berbasis informasi, dan ketika ada orang tidak mengakses itu, habis kita. Dapat nggak lulus kuliah gara-gara cuman nggak bisa akses internet. Padahal itu hak bagi semua orang. Kalau kita mau mengatakan bahwa kita sudah 4.0. Nah, ini yang diperhatikan, tapi tidak. Saya selalu bilang, kalau orang latah dan beramai-ramai, padahal kita, wah, kasihan sekali. Nanti saya lihat, saya tunjukkan contoh-contohnya. Dan ini diperjuangkan oleh salah satu lembaga yang fokus terhadap hak-hak digital dan hak-hak di ruang digital, namanya SafeNet. Jadi ini poin-poin ini berasal dari laporan mereka. Dan mereka bilang bahwa aspek kekuasaan mempengaruhi teknologi 4.0, juga ada hubungan. Jadi teknologi juga dipengaruhi oleh masyarakat dan kekuasaan. Dan itu yang mestinya kita aware bahwa, oh iya, ada kekuasaan, ada ekonomi yang ada orang kaya di belakang ini. Oh, ada Mark Zuckerberg, ada si Bezos itu yang punya Amazon. Di era pandemi ini ada orang lain yang miskin, tapi tiba-tiba mereka itu makin kaya. Kok bisa? Pandemi kan ekonomi turun. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang paling kita sering abaikan tentang teknologi dan hubungan teknologi dan masyarakat. Gitu. Hak atas rasa aman di dunia digital, ini juga kita salah bertingkah di dunia digital itu kita bisa habis dibully, kita bisa perang di sosmed dan lain-lain. Itu orang tidak merasa aman. Berikut. Nah, jumlah kasus kebebasan berekspresi online. Yang bisa lihat. Jurnalis kena, warga kena, artis kena, aktivis kena. Jadi ada hak-hak juga yang harus diperhatikan. Jadi teknologi tidak berkembang begitu saja. Tidak ada aspek kemanusiaan, humanities, sosial yang harus diperhatikan juga. Legal, filosofis, etis, estetis yang harus diperhatikan. Itu yang tidak ada dalam pikiran teknolog, futurolog. Mereka tahu, oh, kalau teknologi ada berarti maju. Tidak. Dari perspektif sosial budaya, filsafat, ini nggak bisa. Nggak serta-merta. Dan akhirnya melahirkan dampak-dampak yang dicuekin biasanya. Karena mereka mungkin ada dalam posisi itu neofuturisme itu. Yang pokoknya apapun akan dilindas teknologi. Tidak mengikuti teknologi akan tertinggal. Padahal teknologi maju juga dampaknya buruk sekali. Siapa yang mau menangani ini? Atau dibiarkan saja. Lindas lalu pergi. Namanya tabrak lari. Berikut. Ini data kriminalisasi atas hak untuk kriminalisasi hak untuk berekspresi. Jadi ada kriminalisasi. Orang berekspresi sosial media pun ada. Siapa yang mau berpikir tentang ini? Akhirnya ini bukan tugas teknolog saja, bukan orang pembuat teknologi saja, inventor teknologi saja, tetapi juga ilmuwan-ilmuwan sosial dan humaniora harus punya urusan dan terlibat. Ini orang hukum yang pusing, nggak pernah belajar teknologi, tiba-tiba ada dunia yang berubah lalu mengatur pasal-pasal dan delik-delik di dalam ruang digital, ruang yang orang nggak pernah ada itu. Besok saya pakai account-nya Nita untuk berbuat kejahatan, Nita yang kena. Bagaimana bisa? Nah, itu mesti dipikirkan. Itu aspek sosial dan legal dan filosofi etis yang dipikirkan, yang selalu ditinggalkan, dan saya kesal. Makanya ketika membicarakan teknologi itu saya tergantung Anda ini posisinya mana dulu. Saya harus lihat paradigma Anda yang mana dulu. Anda posisi. Saya tidak sembarangan menerima teknologi itu. Berpikir kritis artinya itu menunda untuk mengambil sikap. Kita harus kritisi semua segi, posisi, dan pemikiran. Next. Nah, ini ada mahasiswa belajar dan tidur di pohon demi koneksi internet. Ini terjadi di Malaysia, Sabah. Mahasiswa Universitas Malaysia. Dan saya rasa di Indonesia kayaknya ada juga yang naik di pohon pergi ke sawah. Saya beberapa kali kuliah ada yang di sawah.
Pak, maaf Pak, baru jalan dari rumah ke sawah. Lalu kita latah dan pongah menyebut 4.0 nih dengan maksud seperti apa? Kita tidak melihat kenyataan kita mahasiswa kuliah di sawah karena pandemi ini, nyari sinyal, naik Pak, saya harus berkendara beberapa kilometer dulu baru bisa dapat sinyal, lalu bisa mengerjakan tugas. Pak, filenya kebesaran karena saya nggak bisa, akhirnya saya cuma bisa kirim file kecil. Dan itu berarti tidak seperti tugas, bayangkan. Masa setiap hari dia harus bolak-balik berapa kilometer untuk itu. Itu soal akses ya dan infrastruktur. Lalu ada, kalau internet sudah bagus, ada kejadian orang homofobik dan rasis di internet. Dan itu berkembang, itu menurut penelitian. Dan satu lagi ini yang tidak dipikirkan, orang-orang yang disabilitas itu sulit menggunakan teknologi ini. Berarti teknologi ini kita tidak menghasilkan teknologi ini 4.0 atau segala macam 5.0 dengan menimbang mereka-mereka yang disabilitas. Dan itu berarti tidak setara. Berarti kita tidak secara etis kurang. Secara fungsi iya dia berfungsi bagi banyak, tapi ada yang kelompok-kelompok yang rentan yang tidak bisa menggunakan. Nah, itu dipikirkan enggak, karena yang penting teknologi ada, perusahaan maju, kapital surplus, perusahaan berkembang sudah. Tapi soal teknologi tidak berfungsi sebagai untuk mengatasi hambatan-hambatan alamiah manusia. Untuk orang normal iya, tapi untuk orang disabilitas, orang-orang dengan orang-orang yang termarginalisasi bagaimana? Itu pertanyaan. Itu cuma contoh. Dan kalau mau dicari itu banyak sekali. Next. Nah, mari kita lihat teknologi 4.0 yang dampaknya tidak diperhatikan, yang tidak pernah muncul di manapun. Kalau saya ikut seminar 4.0, saya tidak pernah memperhatikan ini. Ini saya temukan di buku dari pendiri World Economic Forum, namanya Klaus Schwab. Kebetulan dulu saya pernah mengajar mata kuliah namanya pengantar studi peradaban digital. Itu saya menemukan segi-segi negatif dari 4.0 yang tidak dipikirkan. Apa saja? Boleh, Nita? Nah, kalau smart city ada, negatifnya adalah ada surveillance dan privacy. Bagaimana privacy orang? Bagaimana surveillance? Bagaimana risiko kalau tiba-tiba ada total blackout, energi mati, puff, kota mati. Bahaya sekali, ada yang di lift dan itu berbahaya kalau semua sudah terkoneksi super ketat seperti itu. Dan ada kerentanan penyerangan secara online, cyber attack, itu rentan sekali. Lalu siapa yang mau mengurus ini? Tidak pernah. Yang penting jalan aja lah, nanti dipikirkan dari belakang. Teknologi dibuat. Padahal mestinya pas teknologi dibuat, ini dipikirkan sekaligus supaya kalau muncul, dampaknya sudah kita bisa tangani. Itu. Nah, ada perubahan perilaku, kebiasaan masyarakat di kota. Change of individual habitus of cities. Itu terjadi. Siapa yang mau memikirkan ini? Nanti sudah kejadian dulu. Orang sudah berantem di sosial media, masyarakat terbelah dari cebong, kampret, kadrun dulu. Itu baru kita, memang tidak sesuai dengan cerita smart city ini, tapi bahwa dampak teknologi seperti itu kejadian dulu, baru kita mikir-mikir, wah sosial media ini bahaya, perlu literasi. Nah ini keterlambatan ini yang bahaya sekali, makanya kita harus melihat dampaknya sebelum itu terjadi. Next. Internet of Things. Ada lagi urusan negatif impact-nya, privacy, kehilangan pekerjaan, unskilled labor itu nggak punya pekerjaan. Lalu bagaimanakah mereka? Bagaimana mereka kalau tidak bekerja, apakah bagaimana kesejahteraan mereka bisa dapatkan kalau mereka tidak punya pekerjaan? Lalu kemungkinan ada hacking dan security threat, bahaya di sistem keamanannya, dan ketidakmampuan lebih kompleks, dan ada kehilangan kontrol atas Internet of Things. Karena Internet of Things berarti semua kehidupan kalian dan rumah-rumah kalian nanti terhubung secara satu kota, tapi di rumah kalian itu semua terhubung. Jadi things kalian, benda-benda kalian itu semua sudah terhubung dengan internet. Jadi otomatis semua. Tapi bahayanya ada lagi. Nah itu mestinya dipikirkan.
Jangan sampai makan korban dulu baru kita pikirkan, terlambat. Jadi sekaligus tingkat keamanannya dipikirkan. Next. Nah, kehadiran digital ini yang contoh yang paling umum yang kita hadapi sehari-hari itu. Di WA group saja orang beda pendapat, berantem gini, itu gimana, bagaimana? Impact-nya gimana gitu. Itu mesti dipikirkan. Akhirnya literasi media dan digital muncul belakangan setelah teknologinya duluan. Mestinya padahal sama-sama. Bahkan literasi dulu, lebih dulu supaya orang ketika teknologinya datang, orang sudah siap. Nah, kita tuh kebudayaannya masih teknologinya cepat berkembang, tapi budayanya nggak naik-naik. Sudah kirim email, tapi mesti mau ketemu untuk menjelaskan isi email itu loh. Untuk apa lagi email? Nah, beda kan? Beda dunia. Nah, sosial media sebagai contohnya, kehadiran digital, sebenarnya bahasa Inggrisnya digital presence, ini punya negatif impact. Dan ada impact yang antara negatif dan positif. Ini namanya cut both ways. Jadi ada dua dampak yang bisa terjadi di sana. Identity theft, di situ disebutkan pencurian identity. Nah, makanya tadi saya beri contoh Nita, saya ambil akunnya Nita untuk saya melakukan kejahatan supaya Nita yang kena, padahal itu saya, misalnya. Online bullying. Lalu ada ini group thinking within interest group and increase polarization. Nah, polarisasi yang terjadi Pilpres 2019 itu contoh salah satunya. Jadi grup interest tuh, jadi kubu-kubuan. Pembagian disseminating inaccurate information, informasi yang disebarkan informasi yang buruk. Lalu orang cuma jadi echo chamber di pikirannya saja, ada di dalam bubble-nya saja. Dia tidak luas memeriksa informasi. Yang penting disampaikan. Dan ketidakjelasan antara individual privacy dengan informasi itu banyak sekali. Dan di bawah lagi ini dampak-dampak di antara positif dan negatif. Dan itu abu-abu. Abu-abu ini lebih repot lagi dipikirkan. Berikut, big data. Sama negatif impact-nya, kehilangan pekerjaan, privacy concern, selalu tentang privacy, akuntabilitas, siapa yang memiliki algoritma. Iya, big data ada, tapi siapa yang punya algoritma? Dia bisa sangat kaya raya dan menguasai bumi. Lalu bagaimana distribusi kekuasaan? Wah, bagaimana itu diatur? Bisa jadi mereka menguasai kita semua tanpa kita tahu. Itu pertanyaan. How to trust data? Data yang mana? Lalu ada pertarungan antara algoritma tadi. Orang-orang yang membuat algoritma, kan data tuh isinya. Tapi algoritma untuk pengolahan data itu yang bahaya. Dan ada dampak-dampak yang abu-abu tadi, antara positif dan negatif. Berikut. Nah, lalu apa? Itu yang tadi tuh masih 4.0. Lalu apa itu 5.0? Nah, 5.0 dalam pembacaan saya yang sangat terbatas, itu pertama kali diucapkan oleh Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, itu di World Economic Forum. Tanggal 23 bulan 1 tahun 2019. Karena Jepang sendiri mengalami penurunan produktivitas ekonomi. Makanya mereka cari solusi. Lalu akhirnya mereka bilang, kok 4.0 ini tidak, mereka sebagai negara maju yang teknologinya tinggi, masa kok penurunan produktivitas bisa terjadi dengan kita? Tapi kok teknologi kita sudah canggih. Lalu ternyata ada kesadaran baru. Ya, ternyata 5.0 itu harus fokus terhadap manusia. Akhirnya sosial humaniora jadi lebih penting. Teknologi harus dipersonalisasi kepada kepentingan-kepentingan manusia. Yang sedangkan 5.0 belum. Itu secara sederhana itu pokok-pokoknya. Berikut. Nah, bedanya apa? Kalau kita lihat kiri ke kanan, itu kalian bisa lihat di matriks ini. 4.0 supaya terjadi otomasi aja. Sedangkan 5.0 sudah menyimbangkan interaksi manusia dan komputer. Jadi manusia lalu muncul, kata manusia lalu muncul. Sebelumnya tidak. Teknologi lebih penting dari manusia di 4.0. Jadi teknologi kayak semacam segala-galanya. Sedangkan 5.0 kolaborasi mesin dan manusia. Mesin itu tidak ada nilai, tidak ada isinya. Manusia yang memberi nilai. Dan makanya perlu ada kolaborasi. Teknologi itu harus diisi dimensi nilainya
oleh manusia dan masyarakat lewat perancangan, dalam kebudayaan, dalam praktik. Di 5.0 fokusnya ke koneksi baik dan teknologi cerdas, sedangkan 4.0 kombinasi kompetensi kognitif, komputerisasi dengan intelijensi manusia, karena ada intelijensi. Saya pernah meneliti, itu sudah terbit di jurnal filsafat, perbedaan antara kecerdasan manusia dan komputer itu beda jauh. Jadi AI mau berkembang seperti apapun, dia tidak bisa disandingkan karena itu berbeda. Beda kausa materialnya. Pembentuknya manusia ya adalah organisme, sedangkan komputer bukan organisme. Jadi untuk dibandingkan tidak bisa. Itu dua hal yang berbeda. Makanya lalu ukurannya juga berbeda. Nah makanya ketika ada teknologi kita masih perlu manusia karena teknologi harusnya berguna bagi manusia, bukan manusia lalu malah ditindas teknologi. Nah 4.0 tidak ada personalisasi, sedangkan 5.0 sudah ada personalisasi teknologi dan produknya. Jadi preferensi pribadi, jadi teknologi yang kita pakai, produk-produk yang kita pakai itu mestinya sudah sesuai dengan kita banget gitu, bukan hasil dari orang lain yang merumuskan. Jadi kita betul-betul personalize products and technology for our purpose, on purpose. Nah, 4.0 dilematis dalam penggunaan energi, sedangkan 5.0 karena ada sudut pandang paradigma yang lebih baik, sadar lingkungan dan sadar kemanusiaan, itu dilakukanlah maksimalisasi penggunaan energi yang terbarukan, green energy. Gitu. Next. Nah, kalau dilihat ya seperti inilah gitu. Kalau secara grafis gitu. Dari 1.0 sampai 5.0. Dan berarti manusia harus lebih tinggi dari teknologi, itu gambarnya tandanya. Ada justice, ada love, ada music, ada art, ada education. Nah, di situ maksudnya itu manusia harus lebih tinggi. Bukan teknologi ya lalu lebih tinggi, itu bahaya sekali. Next. Kita percepat. Nah, di 5.0 diharapkan ada nilai-nilai baru yang muncul. Manusia diharapkan dibebaskan oleh tekanan-tekanan yang tidak perlu gitu. Jadi teknologi lah yang harus bekerja untuk manusia. Yang ya teknologi robotik, AI, lalu yang cerdas. Jadi manusia betul-betul AI will free human from burdensome work and analyzing huge amount of information. Jadi sudah sistem keputusan itu sudah diatur oleh AI. Pekerjaan fisik itu bisa dibantu oleh teknologi. Jadi ya kita dibebaskan oleh apa desakan-desakan yang dalam 4.0 itu masih ada itu, dan ada nilai-nilai baru. Next. Lalu yang ada hubungannya dengan kemakmuran ini di poin ini, redistribusi of wealth and correction of regional inequality. Jadi 5.0 karena memang bertujuan pada manusia, jadi akhirnya kesetaraan lalu jadi penting. Kekayaan itu harus diredistribusi, ini yang hubungannya dengan welfare tadi, yang sebagai tema kalian itu. Next. Next. Ini sama saja. Ini kalian bisa lihat yang hijau itu yang baru dari 5.0. Dibaca saja. Jadi semua sudah green, maksudnya green karena manusia bagian dari ekosistem ini. Kalau kita berpikir dalam kerangka ekologis, berarti semua teknologi itu harus ramah lingkungan, baik kepada manusia dan lain-lain dan sebagainya. Next. Untuk apa? Tujuannya apa? Supaya menghadirkan kenyamanan, vitalitas dan kualitas hidup yang lebih baik. Dan menyelesaikan masalah-masalah sosial. Nah, kadang-kadang teknologi ini tidak menyelesaikan masalah sosial, latah-latah terhadap teknologi ini tidak menyelesaikan masalah sosial, justru memberi dampak kepada masyarakat, ke masyarakat sendiri, masalah baru. Ini
Nah, 5.0 coba mengatasi itu. Jadi kita optimis saja untuk soal ini, tetapi optimis yang kritis, kritis optimis, optimis kritis. Jadi optimis saja tuh jadi bisa jadi naif. Jadi kita harus optimis kritis. Next. Lalu apa hubungannya dengan welfare? Kalau paradigmanya kita geser menjadi human centered, berarti kesetaraan itu sangat penting. Human rights itu jadi penting. Kesejahteraan jadi penting. Kemakmuran penting. Lingkungan jadi penting. Karena itu tempat hidup manusia. Jadi segala macam prinsip-prinsip dasar yang menyangkut tentang kebaikan manusia itu jadi penting. Tapi bagaimana mewujudkannya? Ya, syaratnya harus demokratis karena keterbukaan informasi demokratis. Artinya rakyat yang berdaulat. Artinya concernnya kepada manusia, people. People berarti ya manusia, masyarakat itu. Dan itu kalau kita cari tahu konsep kesejahteraan welfare kita tuh ada di mana? Di sila kelima dalam konteks Indonesia ya. Jadi kita juga harus tetap otentik walaupun ini adalah perkembangan ekonomi global, teknologi secara global, kemajuan secara global, tapi kita harus punya prinsip dasar yang otentik, yang khusus secara kita, dan itu ada di sila kelima. Nah, kalau kita sudah demokratis, kita punya persamaan politik, nah kita bisa meraih apa yang disebut persamaan ekonomi, yang tadi disebut di slide sebelum gambar juga ada. Jadi mengurangi ketidaksetaraan dan redistribusi wealth, kekayaan yang berlebihan yang menumpuk di satu orang karena teknologinya dia yang menguasai, itu harus dibagi supaya semua orang, masyarakat itu bisa kita lihat progresif, maju bersama-sama, bukan segelintir orang mengeksploitasi sekelompok kecil, sekelompok bagian besar, segelintir orang menguasai kekayaan dan menguasai semua orang, mengeksploitasi semua orang yang lain. Tidak bisa, itu mestinya masyarakat harus secara bersama-sama memiliki hak yang sama, memiliki akses terhadap teknologi-teknologi ini secara sama, infrastruktur yang sama, dan itu berarti mengandaikan adanya politik, satu pandangan politik dan ekonomi yang berdasar pada satu konsep kerakyatan tertentu yang atau kita bisa sebut sebagai demokrasi. Demi apa? Demi kesejahteraan. Keadilan sosial jika diwujudkan berarti akan hasilnya tentu adalah kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Apapun teknologinya, sampai kapanpun. Indonesia ini berarti kalau kita bilang kita itu merdeka di tahun 1945, berarti itu zamannya revolusi industri kedua, itu kita masih pakai konsep yang sama sampai sekarang. Dan berarti prinsip dasarnya, prinsip sosialnya, prinsip etisnya, social ethics-nya, itu masih sama. Keadilan sosial, social justice, yang artinya kemakmuran dan kesejahteraan yang merata. Next. Caranya apa? Redistribusi kekayaan yang seperti yang dituliskan di konsepsinya Shinzo Abe itu. Jadi redistribusi kekayaan, caranya di Indonesia dengan pajak. Dan perlu ada penekanan pasal 28 juga, pasal-pasal yang menyangkut HAM, karena ini soal manusia dan hak-haknya. Kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, berhak atas perlindungan, harkat dan martabat manusia yang lalu jadi center. Dan ini sebenarnya sudah ada di konstitusi kita, ada di nilai-nilai dasar kita, filosofi Grundslag kita. Itu sudah ada, tinggal kita membuat konsisten menerapkannya saja. Pengakuan atas identitas, akses terhadap ekonomi. Perekonomian diatur bersama atas asas kekeluargaan, artinya kekeluargaan yang menjadi prinsipnya. Kekeluargaan berarti kekeluargaan warga negara Indonesia dan bangsa Indonesia. Dan kemajuan ekonomi itu bukan soal gaji berapa, tapi soal well-being. Vitalitas hidup, kualitas hidup yang lebih baik, kesejahteraan, kebahagiaan, indeks bahagia. Saya selalu bingung gitu ketika satu kota lebih maju, misalnya Jakarta, itu dibandingkan dengan kota asal saya, itu indeks bahagia lebih bahagia kota di mana saya berasal. Dia nomor 2 terbahagia di Indonesia. Tetapi
Dia nomor 2 termiskin di Indonesia. Nah, itu perlu kita pikirkan tuh. Perlu kita lihat tuh kenapa kok maju secara ekonomi tapi tidak bahagia. Karena aspek kemanusiaannya hilang. Karena didorong oleh industrialisasi yang kapitalistik. Yang eksploitatif terhadap manusia dan juga lingkungan. Itu bahaya sekali kalau tidak dipikirkan. Sedangkan orang yang di kampung-kampung mungkin sebulan dia penghasilan per rumah tangga tuh nggak nyampe 1 juta, tapi mereka makan tentram dan bahagia. Nah, itu aspek-aspek lain yang tersisa. Makanya kemajuan harus bersama-sama dengan aspek well-being yang lainnya. Kalau kita next. Nah, ada global goals yang baru, ada prinsip-prinsip baru dan tujuan-tujuan baru, cita-cita baru secara global, lalu diputuskan apa saja. Ya, itu namanya SDGs, Sustainable Development Global Goals. Tidak ada kemiskinan, tidak ada kelaparan, kesehatan yang baik, kesetaraan gender yang baik, pemahaman gender yang baik, orang tahu bahwa orang gender itu beragam, pendidikan bagus, air bersih, sanitasi baik, energi terbarukan, perkembangan ekonomi, infrastruktur, pengurangan inequality, pengurangan ketidaksetaraan. Ketidaksetaraan ini mesti bahkan ditiadakan. Semua orang tuh mestinya setara dengan siapa saja. Itu mestinya diatur sebagai prinsip kita hidup sebagai masyarakat dalam kebijakan publik. Kota yang sustainable, komunitas yang sustainable, konsumsi yang bertanggung jawab, climate justice, ini kesadaran ekologis, kehidupan di bawah laut, kehidupan di darat, perdamaian dan keadilan, kerjasama. Jadi sebelum SDGs ini ada, ya kita sudah ada gotong royong, tapi itu ya bahasa lainnya ya ini partnership for the goals. Tapi itu yang dilupakan. Jadi kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Next. Ya ini referensinya. Jadi buku-buku di mana saya pakai untuk melihat teknologi. Jadi saya tidak latah dan naif dalam melihat perkembangan teknologi gitu. Jadi kita pilih dan kita pilah-pilah mana yang penting, mana yang perlu. Dan itu banyak lembaga yang juga bekerja untuk supaya orang lebih cerdas dalam hidup di masyarakat yang semakin teknologis ini. Karena ya ada dampak-dampak baru yang harus dipikirkan. Saya kira itu. Sampai di situ kurang lebihnya saya minta maaf. Lagi-lagi saya bukan pakar teknologi. Saya hanya melihat, mengevaluasi teknologi sebagai fenomena kebudayaan dan sosial yang ada di Indonesia, terkhusus konteks Indonesia. Saya kembalikan kepada moderator Ibu Nita. Silakan Ibu Nita. Baik Pak. Terima kasih untuk pemaparan materinya yang cenderung berat ya Pak, tapi memberikan pengalaman yang begitu luar biasa bagi kami. Teman-teman, sekedar mengingatkan untuk yang ingin bertanya bisa disampaikan di kolom chat room meeting Zoom dan juga live chat di YouTube BMF Bioteknologi dengan format nama dan pertanyaan. Di sini sudah ada pertanyaan dari Miranda Garda. Ya. Selamat malam Pak, izin bertanya. Pada neofuturism dijelaskan bahwa semua yang tidak sesuai teknologi akan terlindas. Saya mau bertanya, bagaimana cara menyetarakan agar tidak ada yang terlindas, Pak? Karena pada dasarnya orang tua zaman dahulu juga masih kurang dalam teknologi. Terima kasih. Siapa namanya tadi, Nita? Miranda Garda, Pak. Berarti kita perlu slide deh. Kita perlu slide yang tadi supaya kita kembali ke ya, yang slide kedua misalnya.
Iya, neofuturism begitu, itu pandangan, paham, ismenya itu isme. Jadi sesuatu yang pakai isme itu adalah pandangan. Tetapi itu pandangan yang mestinya diuji dengan pandangan lain, Miranda. Makanya kita perlu sikap yang lain. Jadi kita berhati-hati, kita evaluasi, kita kritis terhadap teknologi. Bahwa teknologi itu akan selalu ada, tapi dia akan selalu berkembang, tapi memang eh, perannya terhadap manusia itu yang jadi lebih penting. Makanya boleh Nita next sampai di slide yang grafik 5.0 yang ada orang tua, yang gambar orang tua itu. Ini banyak sekali. Oke, tahan. Ya, atas lagi, atas. Nah, a variety, situasi hari ini yang sama seperti yang Miranda tanya. A variety of constraint exists with respect to social problems such as aging society, masyarakat yang makin menua, regional depopulation, making sufficient responsible difficult. Nah ini sebenarnya teknologi ada untuk membantu orang-orang tua ini yang tidak mampu. Jadi mestinya mudah, interface-nya mestinya mudah dan mereka nggak kaget. Tapi bukan sebaliknya. Teknologi ada justru orang-orang tua kita tuh merasa kok berat banget nih. Mereka lalu nggak mau, malah lari dari urusan-urusan yang teknologis. Jangankan orang tua kalian di kampus-kampus saja yang teknologi itu wajib gitu, generasi yang lebih senior tuh lalu biarkan aja ini untuk yang muda-muda yang membuat karena mereka terbiasa dengan teknologi. Loh, pertanyaannya mestinya teknologi yang dihasilkan itu bisa untuk semua, mau dia disabilitas, dia usianya lansia, dia gendernya apapun, dia dari etnis apapun bisa menggunakan dengan tanpa gagap. Itu berarti teknologinya, desainnya sudah inklusif. Tetapi kalau dia masih eksklusif, akhirnya teknologi jadi beban baru untuk orang-orang tertentu. Untuk itulah ada pandangan lain. Jadi kita nggak bisa pakai neo-futurism, itu sangat naif. Kita harus bandingkan dengan paradigma yang lain, dystopian ataupun teknorealism, supaya kita bisa melihat teknologi ini secara kritis, kita bisa evaluasi. Kalau enggak, kita akan ikut-ikut saja. Dan penderitaan kita karena mengikuti teknologi yang bahkan kita sendiri gagap dan tak mampu, itu ya akan membawa kerugian sebenarnya. Gitu sih Miranda, ini soal pemikiran gitu. Jadi teknologinya harus yang inklusif. Itu desain teknologi inklusif. Saya kira itu Nita jawabannya. Respon saya. Miranda, thank you. Saya juga thank you. Kalau di UKDW di Fakultas Desain Produk itu ada Pak Tata dan Ibu Winta. Itu ya itu pakarnya. Saya anggap ahli dalam desain yang inklusif karena fokusnya memang betul-betul untuk orang-orang yang tercecer dari produk-produk yang masif yang diproduksi secara masif untuk kepentingan banyak orang ini, tapi tidak menjangkau orang-orang yang sebenarnya mestinya jadi fokus kita, yang tertinggal, yang tua, yang disabel. Itu saya kira itu Miranda, tambahan saja informasinya. Kalau di UKDW ada diskusi dengan Ibu Winta dan Pak Winta Guspara Kabiro 3. Begitu Nita, saya kembalikan ke Nita kalau ada pertanyaan lagi. Iya Pak, saya cek dari YouTube dulu ya Pak. Baik. Oke, ada dari pertanyaan dari Viviana Purba.
eh, kita tahu bahwa di beberapa daerah di Indonesia masih mengalami ketertinggalan teknologi. Saat ini yang saya tahu di Indonesia sudah berada di revolusi 5.0, tetapi di kondisinya tetap sama saja. Masyarakat dapat menikmati hidup dan merasa nyaman sesuai dengan tujuan. Mungkin pertanyaannya begini, Pak. Apakah masyarakat dapat menikmati hidup dan merasa nyaman sesuai dengan tujuan dari Society 5.0? Oke. Langkah pertama adalah sebenarnya saya pikir itu mungkin, tapi langkah pertamanya dipastikan dulu apakah kebijakan perubahan 5.0 ini kita dipahami oleh pemerintah. Itu pertama. Mereka yang harus paham dulu karena semua regulasi, distribusi itu pemerintah yang APBN itu yang dipakai untuk mengadakan itu dan mendorong itu agar terjadi. Dan pemerintah harus tahu. Nanti stakeholders-nya swasta juga bisa ikut. Tetapi pemerintah harus punya itu dulu karena ada kebijakan publik yang regulatif yang bersifat mengatur supaya dampak-dampaknya bisa ditanggulangi, dan yang distributif artinya pembangunan infrastruktur itu bisa terjadi dan merata. Dan itu perlu studi. Dan pemerintah yang punya data itu dan yang bertanggung jawab menyelenggarakan kehidupan kita berbangsa dan bernegara dari Sabang sampai Merauke. Dan kalau mereka paham, oke. Langkah kedua adalah mereka harus memastikan bahwa ada pemerataan. Jadi tidak hanya di Pulau Jawa. Hari ini kalau kita mau menyebutkan bahwa kita sudah 4.0, saya rasa susah karena ada daerah-daerah yang tidak ada listrik. Tapi ada pendidikan terjadi. Ada kampus, ada sekolah-sekolah terjadi. Lalu bagaimana kita menyebutkan bahwa itu sudah? Sebenarnya listrik itu 2.0. Jadi kita di mana nih gitu loh. Indonesia tuh kayak beragam. Ada yang 5.0 di ibu kota dan kota besar. Ada yang 2.0, 1.0, bahkan ada yang masyarakat agrikultur. Bahkan ada yang masyarakat hunting gathering atau yang hortikultural seperti yang tadi di matriks yang saya berikan. Jadi susah sekali, tapi pastikan bahwa pembangunan terjadi merata, setara, supaya lalu itu bisa terjadi secara inklusif, terbuka buat semua orang, tidak terbatas oleh posisi geografis di mana ia tinggal atau suatu masyarakat berada itu. Saya rasa itu. Jadi pemerataan, pemahaman itu yang utama. Setelah paham, lalu kebijakan turun, tapi sifatnya harus inklusif dan setara supaya dan rata di semua daerah supaya tidak ada ketimpangan dan tidak ada masalah sosial yang lain yang akan muncul. Gitu. Saya kira itu. Jadi bertahap. Itu iya. Kemudian masih ada nih Pak pertanyaan dari Febriana Purba. Tentunya dari waktu ke waktu teknologi akan semakin berkembang sehingga di masa depan teknologi akan mampu menutupi bahkan menghilangkan keterbatasan manusia. Nah, maka di masa depan nanti apakah manusia akan semakin manusiawi atau manusia akan mengalami disrupsi kemanusiaannya sehingga slogan memanusiakan manusia hanya tinggal slogan begitu. Bagus, bagus. Pertanyaan bagus dan susah. Kalau kita lihat dari skema yang tadi kita bahas, itu ngambil dari website pemerintahan di Jepang. Jadi karena mereka Shinzo Abe yang duluan mencetuskan 5.0, jadi itu pemerintah Jepang sudah duluan merumuskan itu sebagai kebijakan mereka dan mereka sedang upayakan. Berarti human centered. 5.0 ini teknologi yang human centered, manusia jadi senternya. Dalam batasan itu saya bisa jawab bahwa iya, manusia akan terbebas karena kalau kita lihat skema-skema yang tadi di slide itu tujuannya memang meningkatkan kualitas hidup, vitalitas baru, dan keadaan yang lebih baik. Jadi teknologi berfungsi melayani manusia, ada personalisasi teknologi,
ada relasi antara manusia dan teknologi yang sangat baik gitu. Ada kolaborasi antara manusia dan kecerdasan yang ada di teknologi dengan sangat baik. Berarti tujuannya kembali ke manusia. Nggak mungkin kan kita miara teknologi. Dia bukan organisme, dia tidak ada kehidupan di sana. Dia hanya mesin buatan kita, alat-alat. Dia hanya alat-alat yang membantu kita dan lingkungan, maksudnya organisme yang lain ya, yang lebih rendah dari kita. Untuk dalam artian itu iya, saya akan sebut bahwa kita akan ke depan akan semakin dibebaskan, bahasanya liberated. Kita dibebaskan jadi bebas dari pekerjaan-pekerjaan yang tidak perlu. Jadi semua hasil kerja dari teknologi itu keuntungannya dan surplusnya itu dibagi kepada seluas mungkin manusia. Makanya namanya redistribution of wealth. Jadi kekayaan itu dibagi-bagi lewat pajak. Kalau di Indonesia kita pasti masih pakai lewat pajak. Dan ada banyak cara sih redistribusi kekayaan itu, tapi salah satunya lewat pajak supaya keuntungan-keuntungan yang besar bisa dibagikan ke kelompok-kelompok yang tertinggal supaya terjadi pemerataan. Itu satu. Tetapi ini catatan saja buat siapa? Febriana. Nita namanya siapa ya? Febriana Purba. Ya, siapa? Lah, kamu Febriana yang marganya Purba ini. Pertanyaanmu itu ke depan apakah manusia semakin manusia? Ada pertanyaan baru. Ini bahaya sekali, ini berat. Namanya post-human. Kalau tadi ada istilah post-industri, ke depan tuh ada istilah post-human. Jadi manusia itu melampaui kemanusiaannya. Jadi kalau kita sebagai organisme itu terbatas jangka hidupnya, ke depan itu ada usaha teknologi untuk bikin manusia jadi immortal. Dia hidup abadi. Nah, sekarang saja orang sakit jantung lalu dikasih ring, teknologi macam-macam tuh di tubuh gitu. Nanti ke depan itu ada istilahnya namanya masyarakat posthuman dan manusianya disebut cyborg, cybernetic organism. Jadi manusia lalu ada teknologi dibuat supaya menunjang keadaan alamiahnya sebagai organisme ini untuk tetap hidup lebih baik. Ya, kalau di fiksi-fiksi itu dan di film-film fiksi itu, fiksi science fiction itu ya kayak Robocop lah gitu. Jadi dia separuh manusia tapi dia juga robot gitu. Kedepannya kita akan mengalami satu era namanya post-human. Dan itu sudah dibahas di beberapa penelitian humaniora dan sosial karena memang ilmu sosial humaniora dan filsafat itu, terkhusus filsafat itu sebagai ilmu kritis, itu sudah memeriksa ini ke depan kayak bagaimana. Mereka harus juga mengikuti agar mereka bisa memberi batasan dan peringatan sebelum itu terjadi. Kalau enggak, teknologi bisa berkembang tanpa orang sadar, lalu dampaknya buruk sekali. Itu yang makanya pemikiran tentang post human itu sudah ada, post humanisme. Ya, itu banyak istilahnya satu lagi namanya human enhancement. Jadi human ini kita sudah begini, tapi ada enhancement-nya supaya kita nggak sebagai organisme lebih tahan lah terhadap alam yang menekan kita ini. Gitu sih jawabannya untuk Viviana Purba. Saya pikir itu terakhir pembacaan saya, tapi kenyataannya saya belum lihat sampai hari ini. Tapi beberapa kondisi ya memang pakai ring di jantung saja pas sakit jantung tuh, itu saya menanda bahwa kita sudah memang mengelola keterbatasan alamiah kita, mestinya sudah meninggal tuh. Di operasi saya tuh sebenarnya kita sudah meningkatkan itu angka harapan hidup, jadi tingkat harapan hidup, jadi orang makin tua, makin lama tuh orang hidup makin panjang gitu. Tapi sehat enggak itu nanti dibantu teknologi. Kedepannya tuh makin ekstrim, bisa jadi makin ekstrim gitu. Tapi pertanyaan lalu, apakah kita manusia ketika separuh diri kita tuh sudah sibernetik, cyborg? Itu pertanyaan-pertanyaan. Tapi itu di diskusi yang lain. Tapi bahwa ini saya singgung saja. Nanti kalian bisa baca dan pikirkan sendiri dan survei sendiri, bikin riset kecil kalian tentang itu. Tapi kurang lebih isu itu sudah ada. Gitu Nita, Ibu moderator. Ya.
Sangat menyeramkan ya Pak. Kalau sepertinya kalau teknologi ini tidak dikontrol, itu sepertinya bakalan apa ya? Sisi kemanusiaan kita itu bakalan kayak di push gitu ya Pak. Iya Pak. Kita lanjut ke pertanyaan yang ada di Zoom dulu. Dari Rebecca. Selamat malam, Pak. Saya ingin bertanya, dari seluruh penjelasan Bapak, apakah mungkin ada kelompok manusia yang sengaja memanfaatkan teknologi dengan kekuasaan yang terpusat untuk mendegradasi manusia dengan kualitas yang dianggap tidak unggul? Atau sengaja dibuat terpinggirkan, sengaja dimarginalisasi. Makanya lalu tadi saya pertama tanya kepada kalian, sebenarnya mendefinisikan masyarakat itu lewat apa? Lewat teknologinya kah? Atau lewat pemikiran masyarakatnya kah? Atau lewat sosial kelasnya kah? Atau solidaritasnya? Atau bisa dicampur jadi satu kombinasi, bisa dikombinasikan semua itu. Soalannya begini, ketika bicara tentang manusia, itu ada namanya aspek sosial. Nah, ketika ada aspek sosial, ada yang namanya kuasa, yang lalu diatur dalam dimensi yang disebut dimensi politik. Lalu ada aspek yang lain lagi, aspek survival yang disebut ekonomi, yang diatur dalam satu dimensi yang disebut ekonomi. Itu karena mengatur ekonomi itu kan untuk kita bertahan hidup, berdagang, bertani, lalu ekonomi berjalan, tukar barang, lalu terjadi ekonomi finansialisasi, itu sebenarnya kan untuk hidup juga pada ujung-ujungnya ekonomi. Makanya saya definisikan ekonomi sebagai kolektif modus survival kolektif. Nah, itu saya mendefinisikan ekonomi. Artinya bahwa ekonomi adalah usaha bersama untuk bertahan, untuk hidup gitu. Itu cara hidup untuk bersama-sama. Tapi harus diatur. Nah, di dalam dunia ini ada dalam pemikiran ekonomi ada yang dikenal dengan kapitalisme. Siapa namanya? Rebecca ya. Rebecca. Nah, di kapitalisme itu prinsip ekonominya itu tidak bermaksud untuk yang kolektif gitu. Mungkin bermasuk, saya rasa bermaksud dalam arti tertentu, tapi dampaknya tidak. Ekonomi liberal itu satu pengaturan ekonomi yang menjunjung tinggi hak-hak, tapi haknya siapa itu tidak diatur. Jadi individualisme lebih tinggi. Dan ketika individualisme lebih tinggi dalam dimensi politik dan ekonomi, akhirnya yang muncul paling kuat dan berkuasa itu segelintir orang, sedikit orang. Dan jika kalau itu terjadi, dampaknya kekuasaan politik dan ekonomi itu yang besar plus teknologi tentu akan menguntungkan hanya segelintir orang. Karena aksesnya dan kepemilikan teknologi itu hanya orang-orang tertentu. Tidak umum. Tidak untuk semua, tidak dimiliki bersama. Makanya pasal 33 kita mengatur ini hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu mestinya dikuasai oleh negara, diatur demi kembali kepada masyarakat seluas-luasnya, bukan kepentingan segelintir orang yang makin kaya dan meninggalkan orang yang banyak ini yang cuman hidup dengan standar yang sangat kecil. Nah, makanya itu soal industri, bagaimana industri adil dan maju. Karena industri ada yang disebut dengan surplus value, nilai lebih yang diproduksi oleh setiap individu buruh di pabrik itu tidak dimakan habis oleh yang memiliki perusahaan dan yang punya perusahaan tuh hanya tenang-tenang di rumah, tapi yang kerja di perusahaan itu setiap hari harus kerja.
Sedangkan keuntungannya untuk segelintir orang. Itu saja sistem pengaturannya saya sudah tidak benar. Makanya lalu selalu ada hari buruh untuk meningkatkan menyatakan aspirasi kaum buruh 1 Mei itu supaya hidupnya lebih layak, penghasilannya lebih tinggi, hak-hak cuti makin banyak, hak-hak atas kesehatan, asuransi itu makin banyak. Karena kalau enggak dengan kondisi seperti ini ya itu namanya eksploitasi gitu. Dan itu harus diperjuangkan. Memang itu tidak datang sendiri, harus diperjuangkan. Dan kalau pertanyaannya dari pandangan itu, jika pertanyaan bahwa ada orang yang berkuasa, tentu dalam secara politik dan ekonomi hanya segelintir orang yang berkuasa, apalagi dia menguasai ekonomi, dia punya modal ekonomi yang besar, itu dia bisa menguasai politik, dan nantinya dari politik dia menguasai ekonomi lagi. Dan ekonomi, teknologi selalu distimul oleh ekonomi. Gitu, Rebecca. Jadi pasti ada orang yang berkuasa secara politik dan ekonomi selalu. Bayangkan Mark Zuckerberg dan Bezos yang punya Amazon itu orang terkaya di bumi. Berarti mereka cukup berkuasa, mereka bisa punya pengaruh kepada politik, kepada negara dan lain-lain karena mereka cukup memainkan peran penting di bidang ekonomi. Dan kuasa ya mereka punya pengaruh, berarti punya kuasa. Itu. Rebecca, saya kira ada, selalu pasti ada. Tapi itu studi yang berbeda ya. Kalau istilah yang umum sekarang rame-rame itu sebut oligark. Oligark itu selalu orang kaya yang mempertahankan kekayaannya lewat cara apapun. Dengan usahanya, dan juga dalam politik, mereka punya politik. Jadi partai-partai kita juga dikuasai oleh, dimiliki oleh orang-orang kaya, segelintir orang kaya. Dan ya mereka itu juga adalah orang-orang yang punya perusahaan-perusahaan. Nah itu. Jadi kekuasaan sangat punya hubungan erat dengan ekonomi dan teknologi itu dekat urusannya. Jadi perkembangan ekonomi selalu ada urusannya dengan perkembangan teknologi. Itu sih BK, saya kira gitu. Jadi ada tali benang merahnya, ketat sekali sebenarnya, erat sekali. Makanya saya bilang teknologi sebagai alat produksi. Berarti tidak menutup kemungkinan untuk melakukan yang seperti dikatakan oleh Eca tadi ya Pak ya? Iya. Karena memiliki keterkaitan yang erat. Iya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Devi Sonti. Selamat malam Pak, saya ingin bertanya menurut penjelasan Bapak tadi bahwa kesenjangan sosial akan semakin tampak saat teknologi semakin berkembang. Sehingga banyak orang-orang yang tidak tersentuh oleh teknologi akan semakin terpuruk. Sedangkan pemerintah mengusahakan untuk terjadinya kesetaraan sosial. Apabila dikorelasikan dengan pandangan bahwa kesenjangan sosial semakin tampak, apakah nantinya usaha pemerintah ini akan berakhir sia-sia, ataukah tetap berjalan namun membutuhkan effort yang lebih besar lagi? Siapa namanya Nita yang bertanya? Devi Sonti, Pak. Devi Sonti, pertanyaan kalian susah-susah banget. Tadi saya langsung jawab saja. Tadi saya sebutkan itu berdasarkan chart dari buku sosiologi perkembangan masyarakat dan teknologi. Jadi kalian itu jadi bukan saya yang katakan, itu saya dapat dari textbook. Jadi faktanya memang begitu, ketika ada teknologi ada pengaruhnya terhadap struktur masyarakat dan kesetaraan dan ketidakadilan. Itu ada pengaruh yang keras sekali, dan kalian bisa lihat di chart yang nanti yang tadi Nita sudah bagikan di, ya saya kira itu chart nomor 4 atau 5 gitu. Perbedaannya kalian lihat teknologinya, bentuk masyarakatnya, model industrinya, negara di mana saja itu ada. Sebentar. Oke. Tetapi tugas negara apa? Seperti konstitusi, kita harus kembali mencerdaskan kehidupan bangsa, menghadirkan kesejahteraan umum, berlandaskan keadilan sosial, perkemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, prinsip itu yang kita harus ingatkan. Tugas negara mestinya di situ terus-terusan. Itu prinsip yang tidak bisa ditawar. Satu negara ketika mau jadi negara, hukum modern syaratnya itu ada wilayah, ada masyarakatnya, ada konstitusinya. Nah, konstitusi kita itu diilhami oleh
filsafat bangsa kita yang dua silanya tuh cukup penting, cukup berbicara tentang manusia dan maksud-maksud adanya negara, yakni kemanusiaan adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Itu lalu ditekankan. Dia cuma nggak bilang keadilan sosial. Sila kelima tuh nggak cuma keadilan sosial titik, tidak, bagi seluruh rakyat. Seluruh rakyat berarti siapapun yang kita bisa identifikasi sebagai rakyat Indonesia. Dan kalau itu tidak dijalankan konsisten, berarti yang bermasalah adalah cara kita bernegara dan berbangsa dan harus diubah. Dan itu memang tergantung pemerintahan. Jadi tiap masa pemerintahan itu berbeda-beda pengaturan dan cara membuat kebijakan dan mengatur negara. Jadi fungsi kita sebenarnya, partisipasi kita sebagai masyarakat itu mestinya lebih aspiratif lagi, lebih cerdas lagi. Kalau kita cerdas, kita bisa monitoring kerja pemerintah dengan cara yang baik gitu. Jadi demo tuh udah cara yang kalau terjadi kebuntuan, tetapi sebenarnya kalau kita sama-sama tahu, kita bisa menuntut itu kepada lembaga-lembaga yang sebenarnya berwenang untuk mengurus kesejahteraan dan kemakmuran kita bersama dan keadilan bagi kita semua itu. Boleh ulang pertanyaannya nih, Ta? Mungkin saya agak meleset, tapi kurang lebih sementara itu. Saya minta diulang pertanyaannya. Saya ulangin ya, Pak. Ya. Menurut penjelasan Bapak tadi, bahwa kesenjangan sosial akan semakin tampak saat teknologi semakin berkembang. Sehingga banyak orang-orang yang tidak tersentuh oleh teknologi akan semakin terpuruk. Sedangkan pemerintah tetap mengusahakan untuk terjadinya kesetaraan sosial. Apabila dikorelasikan dengan pandangan bahwa kesenjangan sosial semakin tampak, apakah nantinya usaha pemerintah ini akan berakhir sia-sia? Atau tetap saja berjalan namun membutuhkan effort yang lebih besar lagi? Ya, betul. Sebenarnya jawabannya kalau pendek, singkat, ringkas, padat, sebenarnya 5.0 menjanjikan itu. Karena dia 5.0 nih ide yang keluar dari masalah bahwa ekonomi turun karena 26% orang di Jepang itu usianya di atas 65, berarti sudah tidak produktif lagi secara ekonomi. Untuk itu teknologinya yang harus bekerja maksimal supaya menghadirkan kesejahteraan dan kebaikan umum. Itu teknologi harus bekerja untuk manusia, memudahkan, membantu manusia supaya dan membantu manusia, utamanya manusia yang mana? Manusia yang sulit berhadapan dengan teknologi yang 4.0 tadi. Makanya tadi ada personalisasi teknologi, ada interaksi dan manusia dan dengan teknologi yang lebih baik. Itu kunci di 5.0. Inklusivitas artinya terbuka bagi semua orang. Bukan untuk orang-orang yang bisa saja, yang bisa dan mengerti teknologi aja, tapi teknologi yang melayani. Sebenarnya bahasanya lebih gampang itu. Teknologi yang melayani manusia, bukan manusia yang setengah mati berurusan dengan teknologi. Kadang-kadang kita tugas dan menggunakan komputer dan peralatan ini aja kadang-kadang kita stres. Nah, mestinya teknologinya harus lebih cerdas dan lebih terintegrasi supaya memudahkan kita bekerja dan pengambilan keputusan yang manusia tidak yang melelahkan manusia itu diambil oleh teknologi. Jadi kita hanya untuk keputusan-keputusan yang esensial yang sifatnya penting secara aksiologis itu berguna yang punya nilai etis, nilai moral, nilai estetis, nilai sosial yang nilai-nilai kemanusiaan lah. Kalau bisa diringkas, yang penting manusia tuh tinggal mengurus tugas yang nilai-nilai kemanusiaan, yang lain tuh nanti teknologi yang membantu. Sebenarnya maksudnya itu. Kalau saya membaca pemerintah Jepang dalam mengkonsepkan ini, terkhusus Shinzo Abe tadi. Itu Nita, dan saya kira itu ya yang bisa saya. Jadi memang maksud harapan kita 5.0 ini dipercepat, tapi ya dia sangat membutuhkan itu tadi,
pemahaman, lalu penerapannya yang merata gitu. Itu Indonesia tuh itu 5.0 kita perlu itu. Orang paham. Nah sekarang nih 4.0 orang latah tapi tidak paham. Di Jepang bahkan sudah 5.0. Mereka bilang enggak, 4.0 berbahaya. Sedangkan kita memuja-muja dan menyembah 4.0. Padahal orang bilang enggak, teknologinya bisa tapi paradigmanya harus dirubah. Nah, ada negara lain yang punya masalah sosial, lalu mereka merubah paradigma supaya teknologi itu justru menyelesaikan masalah sosial, bukan membawa masalah sosial. Gitu sih, Nita. Mungkin pertanyaan dari Devi tadi menjadi pertanyaan terakhir, Pak. Terima kasih. Sebelum kita menutup acara kita ini, mungkin ada closing statement dari Bapak. Sebentar ya. Saya lihat dulu file saya. Oke. Oke. Saya harap gitu dalam, apalagi kalian yang belajar mahasiswa, kalian punya bacaan yang lebih luas gitu. Jadi kalau kalian ingin tahu sesuatu, kalian baca secara luas, lalu kalian cari paradigma yang melatar belakang ini. Yang saya sudah berikan tadi dalam melihat teknologi itu ada 3. Yang pertama, teknorealism, distopian, dan neofuturism. Dan teknologi ini memang tidak bisa terpisah dengan kita, tapi kita pastikan bahwa teknologi itu dia berguna bagi kita, dia punya sifat untuk memelihara dan punya fungsi membawa pembebasan bagi manusia, supaya manusia itu tinggal menikmati nilai-nilai kemanusiaannya saja, tidak terbeban karena teknologi. Jadi perlu kritisisme yang tajam untuk melihat teknologi. Kalau tidak kita akan terjebak di permasalahan dan dampak-dampak negatif yang padahal sudah disampaikan oleh pendiri World Economic Forum itu, tapi tidak ada yang memperhatikan. Semua orang latah, orang tidak membahas yang negatif impact yang tadi saya lingkarkan. Orang, oh yang penting adakan dulu supaya kita maju, berarti ini. Padahal ini lalu siapa yang mikir? Dampak ini yang sudah disebutkan, ini siapa yang mikir? Ini siapa yang harus bertanggung jawab tentang itu? Nah, itu yang saya kira penting. Jadi berpikir secara komprehensif dan lihat sisi yang tidak dipikirkan orang, agar kita bisa lebih arif dalam melihat teknologi dan menggunakan teknologi. Saya kira itu. Jadi semoga kita bisa sampai ke 5.0 dan 5.0 teknologinya bisa berguna secara inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia, bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain, supaya kita hidup lebih baik. Gitu. Itu harapannya kita terhadap teknologi. Tapi itu perlu kritisisme, evaluasi, dan kehati-hatian secara keilmuan dan secara budaya. Itu saya kira. Nita. Baik Pak, terima kasih kepada Bapak Alvin yang sudah memaparkan materi kita pada hari ini, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bergabung di acara Talk Society 5.0, baik yang bergabung via Zoom maupun via YouTube. Kira-kira seperti itulah acara kita pada malam hari ini. Sampai jumpa di Talk Society berikutnya, dan selamat bermalam minggu. Ya. Terima kasih. Boleh live ya. Sukses untuk teman-teman